Bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat subuh ini semuanya insya Allah dapat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata Abdul Somad, Nabi menjamin, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disampaikan hadis ini, kebetulan orang yang sholat subuh itu pulang ditabrak mobil, mati di jalan. Lalu orang mengkritik ustadz. Kata ustadz, siapa yang sholat subuh berjamaah dijaga Allah. Itu buktinya yang sholat subuh tadi balik ditabrak mobil. Mana penjagaan Allah itu mana? Katanya dijaga Allah. Inilah orang kalau otaknya sungsang. Dipahaminya bahwa dijaga Allah itu badannya sehat. Jadi kalau sakit tak dijaga Allah rupanya. Islam datang meluruskan cara pandang kita. Dulu orang menganggap kalau sakit itu berarti dikutuk Allah. Setelah Islam datang diberikan cara pandang yang benar. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, demam, gundah gulana, susah hati, duri menusuk tapak kaki. Cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa orang. Jadi Islam itu datang setelah orang masuk Islam, bukan berarti dia tak pernah sakit. Setelah orang masuk Islam, bukan berarti dia tak pernah rugi, bisnisnya untung terus. Setelah masuk Islam, bukan berarti anaknya tak mati, suaminya tak meninggal, istrinya tak sakit. Islam datang meluruskan cara pandang kita yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat. Dalam Islam sakit adalah 3. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridha, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam datang, ini banyak orang salah paham. Sebelum dia hijrah, sebelum dia taubat, sebelum ikut pengajian badannya sehat. Setelah dia hijrah, setelah dia taubat, setelah dia ikut pengajian, mulailah sakit-sakitan. Akhirnya dia berpikir, dulu aku sebelum pengajian tak ada sakit, setelah pengajian ini datang sakit. Jadi kalau begitu baguslah berhenti pengajian. Ini kan cara pandang yang salah. Cara pandang yang salah berawal dari cara pikir yang salah. Cara pikir yang salah berawal dari pemahaman yang salah. Kalau sudah salah paham, salah bicara, salah melihat, salah memandang, salah berkata, salah berbuat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah pemahaman yang benar. Datang seorang perempuan membawa anaknya, dijumpakannya ke Nabi SAW. Doakan anakku ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi mendoakannya? 2. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. 2 doa Nabi untuk anak kecil. Faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman agama yang benar. Ada orang yang dalam ilmu agamanya tapi pemahamannya tak benar. Ada orang yang tak paham ilmu agama dan tak paham sama sekali. Makanya kata Allah, kata Rasulullah SAW, dapat wahyu dari Allah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau orang itu mau dibaikkan Allah, mau dijadikan Allah dia baik, didalamkannya pahaman ilmu agama yang benar. Agama dipahami dengan benar. Agama bukan untuk mencari pembenaran atas segala kesalahan-kesalahan kita. Dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa, yang melangkahkan kaki dia, yang mengayunkan tangan dia,
yang buat dosa dia dengan penuh kesadaran. Tapi pas ditanya, kenapa kau buat ini? Ini udah takdir Allah. Orang seperti ini pernah hidup pada zaman Umar bin Khattab. Tangkap, kata Umar. Ketika ditangkap ditanya, kenapa kau mabuk? Kenapa kau minum khamar? Apa jawab dia? Takdir Allah. Kata Umar bin Khattab, hukum dia dicambuk 80 kali. Orang yang minum khamar, orang yang sakau, orang yang pakai narkoba, orang yang mabuk dicambuk 80 kali. Setelah dicambuk 80 kali, tambah lagi, kata Umar. Lalu kemudian dia bertanya, minum khamar kan hukumannya 80 kali, kenapa ditambah? 80 kali hukuman minum khamar, tambahannya itu adalah karena kau bicara takdir tanpa ilmu yang benar. Takdir ada dua pilihan. Yang pertama kita bisa memilih, yang kedua kita tak bisa memilih. Lahir di Sumatera Utara, menjadi orang Batak, orang Karo, orang Mandailing, orang Jawa, orang Melayu, itu bukan pilihan. Karena dulu malaikat tak pernah mengasih kita pilihan, kau mau lahir di mana, kau mau jadi orang apa. Maka kita tak boleh ejek orang karena sukunya. Kenapa? Karena orang tak pernah memilih suku. Suku yang bisa dipilih cuma suku bunga aja. Tapi menjadi orang yang sholat subuh, pilihan. Subuh ini pilihan, mau sholat subuh atau tidak sholat subuh, itu pilihan berada di tangan kita. Dari tadi malam kita sudah bisa memilih. Dengan cara apa? Hidupkan jam weker. Bangun. Weker, jam yang bisa membangunkan. Di setel jam dinding, di setel jam tangan, di setel jam handphone. 3 jam udah di setel, tak juga terbangun. Takdir. Kenapa kau tak terbangun? Takdir, Pak Ustaz. Udah kau hidupkan jam weker? Udah. Kau tidur jam berapa? Jam 3.30. Iya, tak terbangun lah. Itu pun juga bagian dari usaha. Tidurnya cepat, jam 10, jam 11 paling lama. 12, 1, 2, 3, 4. Usahakan bangun 1 jam sebelum azan subuh. Kenapa 1 jam, Pak Ustaz? Katanya waktu yang paling afdol itu jam 2. Nabi bangun jam 2 karena tidurnya sesudah Isya. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Makruh hukumnya cerita setelah sholat Isya. Habis sholat Isya tidur langsung. Orang sekarang payah tidur cepat. Kenapa? Karena sesudah Isya itulah drakor keluar. Setelah Isya itulah box office muncul. Setelah Isya itu pula lah Manchester United, Liverpool dan Bapak Ibu yang tahu itu. Maka setelah Isya orang tak tidur. Jadi kalau begitu bagaimana? Kita setel jangan sampai tidak bangun sama sekali. Seminim-minimnya sejam sebelum azan subuh terbangun. Saya yakin dan percaya ada di antara bapak ibu masih tetap istiqomah bangun jam 2, jam 3. Malam itu dibagi 3. Malam dibagi 3. Bagaimana cara membaginya, Pak Ustadz? Hitungannya setelah Isya. Jadi kalau Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Malam dibagi 3, 9 jam dibagi 3. Waktu yang paling afdal sepertiga malam. Ustadz ceramah menyampaikan ke kita waktu yang paling afdal, waktu mustajab doa, waktu tahajud, sepertiga malam. Yang mana sepertiga malam itu? 8 sholat Isya, 5 sholat subuh. Maka antara jam 8 ke jam 5, 9 jam dibagi 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 12, 1, 2. Inilah yang dimaksud dengan sepertiga malam. 3, 2, 3, 4. Itulah waktu yang terakhir. Tak dapat di waktu yang sepertiga, maka di waktu yang terakhir pun tak apa-apa. Tapi jangan sampai tak dapat sama sekali. Kau sholat tahajud tadi? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa kau tak tahajud? Masih syukur aku sembahyang subuh, kawanku tak sembahyang sama sekali. Salah cara pandang. Unzur ila man huwa asfala minka.
Tentang masalah dunia, kau tengok ke bawah. Orang yang punya mobil harga 2 miliar tak pernah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ditengoknya sahabatnya punya private jet pribadi. Kenapa orang tak pernah bersyukur? Karena mendongak saja ke atas. Tapi kalau dia melihat ke bawah, insya Allah dia akan bersyukur. Sama juga kita di masjid ini. Kalau cuma mendongak aja ke atas, menengok kaligrafi yang cantik, lampu yang indah, tak pernah bersyukur. Kalau mau bersyukur, tengoklah dinding yang belum dipoles semen. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti pandai-pandai memandang, pandai-pandai melihat. Mata diciptakan Allah, ada saatnya melihat ke atas, ada saatnya melihat ke bawah. Islam mengajarkan kita untuk mengisi setiap waktu sampai tak ada yang kosong, hampa sama sekali. Maka di waktu malam, setelah 1 jam sebelum azan subuh terbangun, yang pertama kali kita lakukan adalah salat sunat wudu. Nabi memanggil Bilal, Bilal, kesini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu, gesekan sendalmu, terompah kayumu berbunyi di surga. Hebatnya Bilal, orangnya masih di dunia, selopnya udah masuk surga duluan. Kita bolak-balik minta masuk surga, STJ, status tak jelas, entah masuk surga entah tidak. Bilal bin Rabah, berkulit hitam, miskin, susah, melarat, hamba sahaya, budak, bukan Quraisy, tidak Arab, sendalnya udah masuk surga duluan. Lalu kemudian ditanya Nabi, apa amalmu Bilal? Kata Bilal, amalku tak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu. Setelah sholat sunat, setelah wudhu, sholat sunat 2 rakaat yang pakai usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu sholat sunat taubat. Silap kita banyak, dosa kita banyak, salah kita banyak. Zina dosa, tapi pezina tahu itu dosa. Minum khamar dosa, orang yang sakau tahu itu dosa. Buka aurat dosa, orang yang buka aurat tahu itu dosa. Orang yang buka aurat itu tahu kalau itu dosa, tahu. Buktinya waktu diwawancarai, ibu tahu ini dosa, tahu. Kenapa buka aurat? Tuntutan skenario. Tahu dia itu dosa. Tapi ada orang yang tak tahu kalau dia itu dosa. Apa dia? Ustadz penceramah tak merasa berdosa, padahal dia sedang berdosa karena membiarkan dirinya dipuja-puji orang. Qari yang suaranya bagus, dia tak sadar bahwa di samping orang mengucapkan Allah, Masya Allah, Tabarakallah, hebat Pak Ustadz, muncul bisikan-bisikan iblis di dalam. Makanya ditulis satu kitab, nama kitabnya Talbis Iblis. Talbis Iblis, bisikan-bisikan iblis. Banyak orang yang merasa tak berdosa padahal dia sedang berdosa. Jadi kita mesti pandai memandang ke dalam di samping memandang keluar. Pandang-pandang ke dalam. Jangan-jangan aku sudah mati karena pujian. Pandang-pandang ke dalam. Jangan-jangan hati sudah gelap karena popularitas. Pandang-pandang ke dalam. Jangan-jangan aku sudah mabuk dengan jamaah dan lain sebagainya. Saya seringkali berceramah itu tidak semuanya untuk jamaah, tapi sebagiannya juga untuk hati saya, untuk kolbu saya, untuk otak saya, untuk diri saya. Saya ceramahi diri saya sendiri di depan orang banyak untuk menyadarkan diri kita. Doakan Ustaz Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, masih ada jadwal beberapa hari lagi. Saya hari Kamis baru meninggalkan Sumatera Utara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat sunat taubat barulah sholat sunat tahajud. Habis tahajud sholat sunat hajat. Kenapa hajatnya di ujung? Hajat kita di ujung, hajat kita nanti. Sama seperti kita bertamu ke rumah orang, minta doa kepada para ulama. Jumpa dulu, salam dulu, kalam dulu, tanya apa kabar dulu. Setelah itu barulah hajat kita sampaikan. Takkan mungkin kita jumpa langsung hajat aja kita minta. Salat sunat wudhu dulu, salat sunat taubat dulu, salat sunat tahajud dulu. Habis itu barulah salat sunat hajat, ditutup dengan witir.
witir 3 rakaat, 2 rakaat tambah 1 bagus, sesikit-sikitnya witir 1 rakaat. Tapi biasa di tempat kita 3 rakaat, 3 rakaat 1 salam bagus, tidak pakai tasyahud awal, supaya beda dia dengan solat maghrib, supaya tak sama antara solat sunat dengan solat yang fardu. Ini yang Ustaz ceramahkan ini udah Ustaz buat atau belum? Solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, ini udah Ustaz lakukan atau Ustaz ceramah aja? Udah saya buat duluan tadi. Bangun tadi jam 4, karena tadi malam sampai dari Pekanbaru, ceramah di UISU Fakultas Pertanian, bersilaturahim, jumpa kawan-kawan sahabat, malam baru tidur, maka tadi terbangun baru jam 4. Jam 4 di Sumatera Utara itu masih 1 jam lagi menjelang subuh. Kalau ceramah ini didengar oleh saudara kita yang ada di timur Indonesia, tak bisa dipakai jam Sumatera Utara ini di timur, karena mereka sudah sholat subuh sejam yang lalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua namanya amal badan. Amal bukan badan saja. Ada orang yang tahajudnya semalam suntuk, berarti diberikan Allah amal badan. Amal ini sama macam harta, amal ini sama macam rezeki, amal ini sama macam tangan. Ada orang yang diberikan panjang tinggi, ada yang diberikan rendah, ada yang diberikan besar dan kecil, macam-macam bentuknya. Ada orang diberikan amal badan, bacaan Qur'annya banyak, zikirnya banyak, tahtim tahlilnya banyak, baca yasinnya banyak. Tapi ada juga orang yang diberikan amal hati, ikhlas, ridha, tawakal, qanaah, amal hati. Tapi ada juga yang diberikan Allah Ta'ala amal harta. Ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala amal badan, tak tinggal tahajud tiap malam, diberikan Allah amal badan, jihad fisabilillah, setiap jengkal badannya diukur, badannya tiap jengkal tak selesai, tak kurang dari 3, bekas tombak, bekas anak panah, bekas pedang. Khalid bin Walid amal badannya luar biasa, tapi Utsman bin Affan amal hartanya pula luar biasa. Di Madinah ada namanya Bi'ru Raumah, sumur Raumah, dibeli oleh Utsman bin Affan, diwakafkannya sampai hari ini mengalir. Jamaah umroh kalau pergi ke Madinah, nanti mudah-mudahan selesai Covid ini kita bisa pergi umroh, amin. Minta tunjukkan mana sumur yang dibeli Utsman bin Affan, diwakafkannya untuk umat Islam, sampai hari ini mengalir, sampai hari ini 1400 sekian tahun, 14 abad masih tetap mengalir pahalanya. Ada orang yang diberikan amal badan, ada orang yang diberikan amal harta, ada yang diberikan amal akal. Akalnya luar biasa. Imam Syafi'i tak kaya raya, tapi amal akalnya luar biasa. Dari mana kita tahu hadis sahih, hadis dhaif, hadis munqati, hadis mursal? Itu kalau tidak dari Imam Syafi'i dengan akalnya. Dari mana kita tahu rukun salat 13, rukun syarat, wajib, sunat, fikih, usul fikih? Itu dari akal Imam Syafi'i. Jadi kita tinggal memilih saja amal mana yang bisa kita lakukan. Oh, aku amal badan, alhamdulillah. Aku amal hati, alhamdulillah. Aku amal harta, alhamdulillah. Aku amal akal, alhamdulillah. Dari 4 amal tadi kau pilih amal mana? Inilah Pak Ustadz, sampai sekarang aku masih bingung, satu pun belum kupilih lagi. Mudah-mudahan kita bisa beramal 4-4-nya insyaallah. Amal badan, badan sehat. Amal hati, hati bersih. Amal akal, akal cerdas. Amal harta, harta banyak. Kalau ada yang 4-4-nya ini, ada manusia macam ini, bisa 4-4-nya sehat, badannya sehat, amalnya banyak. Banyak juga orang yang badannya sehat tapi amalnya dosa semua. Man tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, amalnya baik. Alhamdulillah, dari mulai jam 4 tadi amal badan sudah kita laksanakan. Bangun, mandi, berwudu, melangkah, tegak, ruku, sujud, zikir, baca doa, itu semuanya amal badan. Amal harta ini yang masih dalam proses ke depan. Masjid ini kalau dari luar cantik bukan main. Dari mana Ustaz tahu? Kuliah tengok dari luar tadi, cantik sekali. Pas di dalam agak cantik. Ini masih perlu amal harta.
Sebagian orang kalau melihat masjid dalam kerangka pembangunan begini, stres dia. Ini berarti ujung-ujungnya nanti penggalangan dana infak sedekah ini. Tapi sebagian orang kalau melihat masjid terbengkalai belum selesai seperti ini, bangkit semangatnya. Kenapa? Ini peluang dia untuk mendapatkan amal jariah yang tidak putus sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Masjid ini di pinggir jalan, letak strategis. Semua orang yang lalu lalang dari mulai subuh sampai tengah malam akan singgah kemari. Jangan tutup pintu depan, kasih peluang. Walaupun orang datang kemari penuh 24 jam, tidak semuanya datang sholat. Ada juga yang datang cuman mau buang air besar, mau buang air kecil. Maka buat baleho di depan, singgah ke masjid. Jangan cuma kencing guys, supaya sempat dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tempat sujudnya di masjid itu menjadi saksi di hadapan Allah. Masjid ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Abdul Somad pernah tahiyatul masjid di sini. Abdul Somad pernah qobliyah subuh di sini. Abdul Somad pernah sholat subuh di sini. Abdul Somad pernah tausiah di sini. Setiap tapak-tapak kaki kita di atas muka bumi ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapak kaki yang dosa dulu Pak Ustadz ditutup Allah. Illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosanya yang dulu ditutup Allah, diganti Allah menjadi yang baik-baik. Kalau tak diganti Allah jadi yang baik, malu menghadap Allah. Itu ayat yang saya baca di rakaat kedua tadi. Yauma tubalas sarair, hari itu dibukakan Allah segala rahasia. Kita pikir udah hebat betul kaki kita melangkah ke masjid ini. Tapak kaki bersaksi, tanah yang dipijak bersaksi. Melangkah ke Masjid Agung, melangkah ke Masjid Raya, melangkah ke Masjid Al-Ikhlas, melangkah ke Masjid At-Taqwa. Baru berapa langkah? Berapa umur Bapak? 60 Pak Ustaz. Baru melangkah ke masjid ini kapan? Baru sesudah Idul Fitri kemarin. Terus selama ini kaki ini kemana aja? Kaki yang ke diskotik akan bersaksi juga. Diskotik itu pun akan bersaksi juga di hadapan Allah. Tempat judi, tempat maksiat, tempat sakau, tempat mabuk pun akan bersaksi juga. Kalau lebih banyak bersaksi yang maksiat daripada yang masjid, bagaimana kita menghadap Allah? Allah sayang, Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah Rahman, Allah Arhamar Rahimin. Yang di tempat dosa-dosa ditutupnya. Tutup itu bahasa Arabnya maghfirah. Maghfirah, menutup sampai tak berbekas sama sekali. Mau memasang jam dinding, diambil paku, dipaku dinding, patah pakunya, pecah dindingnya, jam tak jadi lengket. Tamu mau datang, tamu menengok, belobang dinding tamu, ruang tamu. Malu orang kaya menyambut tamu datang, dinding rumahnya belobang. Cepat-cepat panggil tukang, tutup. Masih tetap nampak bekas dempulnya. Cat, masih tetap nampak cat baru. Datang tukang cat yang mantap, cat yang baru pun bisa nampaknya macam cat lama. Hilang semuanya. Itulah makna maghfirah, menutup sampai tak berbekas sama sekali. Begitu juga lah nanti kita menghadap Allah. Bukan cuma bekas paku, entah bekas apa saja yang ada di mata kita, di lidah kita, di tangan kita, di hati kita, di otak kita. Tapi kita ingin menghadap Allah macam bayi yang baru keluar dari perut ibunya, tak pernah berdosa, bersih dari segala dosa-dosa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Manusia zaman sekarang ini aneh Bapak Ibu. Punya rumah, dindingnya batu, batunya ditutup pakai semen. Semennya kasar, ditutup pakai semen halus. Semen halus masih tetap nampak kasar, ditutup pakai dempul. Dempulnya masih tetap kasar, ditutup pakai cat. Setelah ditutup pakai cat, ditutup lagi pakai wallpaper, gambarnya batu bata, belum di semen. Kan aneh manusia. Sudah ditutup pakai batu bata, belum di semen, berfoto di depan itu, di komen orang, belum di semen dinding kau ya. Dijelaskannya beberapa kali, sekali lagi, bukan maksud saya dinding ini tak usah di semen karena bentuknya udah macam wall batu bata, tapi maksud saya adalah betapa manusia ini banyak perbuatan yang membingungkan orang banyak.
Belum lagi ayam berkokok, dia sudah keluar rumah untuk mencari rezeki. Ayam sudah tidur, dia belum juga tidur mencari rezeki. Orang tua-tua dulu mengatakan, bangunlah sebelum ayam berkokok, bangunlah cepat-cepat, jangan sampai rezekimu dipatok ayam. Zaman sekarang manusia ini canggih, ayam belum berkokok dia sudah pergi kerja, karena takut kena macet di tengah jalan, takut terlambat masuk kantor, takut potong gaji. Sebelum ayam bangun dia sudah bangun, ayam sudah tidur dengan anak bini ayam, dia belum juga lagi tidur mencari rezeki. Tapi setelah duit dapat, tidak sempat dinikmati. Mau dibelikan daging kambing, takut naik kolesterol. Mau diminumkan ke teh manis, takut kena diabetes. Akhirnya duit banyak itu untuk siapa? Duit itu dicari pergi pagi pulang petang, beras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Duit itu diserahkan ke dokter spesialis. Yang dokter-dokter tersenyum, walaupun tak nampak aku senyumnya karena dibalik masker. Betapa manusia ini membingungkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit hanya sekedar numpang di rekening bank, dinikmati tak pernah, dimakan tak pernah. Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Jama'a malau wa'ad dadah. Ada jenis manusia macam ini, jama'a malau wa'ad dadah. Kerjanya hanya mengumpul, menghitung, mengumpul, menghitung, mengumpul, menghitung, mengumpul, menghitung, sakit, mati. Tapi ada orang-orang yang sempat menikmatinya, bahkan tidak hanya waktu hidup, setelah mati dia, meninggal dia, tetap bisa dinikmatinya. Mana dia amal yang bisa dinikmati sesudah mati? Ada amal yang tak sempat dinikmati walaupun hidup, tapi ada amal yang bisa dinikmati walaupun sesudah mati. Mana dia? Inilah orang yang mewakafkan keramik, yang mewakafkan semen, yang mewakafkan batu bata, yang mewakafkan lampu, yang mewakafkan AC. Belum nampak lagi, tapi insya Allah akan ada yang mewakafkan. Semua ini yang mewakafkan ini bisa dinikmatinya walaupun dia sudah mati, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah mewakafkan tanah masjid kita ini, meninggal dia menghadap Allah, sampai hari kiamat tak akan putus amal jariahnya. Bukan kata Abdul Somad yang menjamin itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pemimpin dari segala nabi. Banyak manusia, hanya sedikit yang jadi nabi. Banyak nabi, hanya sedikit yang dari rasul. Banyak rasul, hanya sedikit yang dari ulul azmi. Banyak ulul azmi, tapi cuma satu pemimpin para nabi, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk surga sebelum siapapun. Tak akan ada makhluk yang masuk surga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan Nabi waktu sampai ke Madinah? Ada orang mau mewakafkan tanah, dibeli Nabi tanah itu dan diwakafkannya. Nabi mau mengajarkan, walaupun aku Nabi, walaupun aku pemimpin para Nabi, walaupun aku orang pertama masuk surga, Nabi ingin berwakaf. Manalah tanah wakaf Nabi itu, Pak Ustadz? Tanah wakaf Nabi adalah tapak Masjid Nabawi. Tapak Masjid Nabawi itu mau diwakafkan orang, dibeli Nabi, diwakafkan Nabi. Dua-dua dapat. Yang berniat wakaf dapat wakaf, Nabi pun ingin berwakaf. Nabi ingin mengajarkan umatnya wakaf fi sabilillah, mengalir pahalanya. Seorang Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dijamin masuk surga, masih tetap ingin berwakaf. Makanya jangan mati sebelum berwakaf. Yang sudah mati bisa kita wakaf, bisa. Bapak kita, ayah kita, emak kita meninggal dunia, mau wakaf untuk dia, bisa. Datang ke pengurus masjid, belikan 100 sak semen, wakafkan, niatkan untuk almarhum almarhumah. Sampai datang ke pengurus masjid, tanya berapa lagi meteran tanah yang perlu dibebaskan. Ada yang mau dibebaskan lagi, Pak Ketua Masjid? Ada. Tapi masjid sudah selesai, untuk apa? Mesti ada MDA di samping, mesti ada TK Quran, mesti ada SD Quran, mesti ada SMP Quran. Tak cukup hanya ceramah supaya anak-anak hafal Quran. Setelah itu terserah dia mau jadi apa, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pengacara, mau jadi lawyer, mau jadi apapun.
dia sudah Al-Quran bersemayam dalam kepalanya. Pendidikannya di mana? Di masjid. Itulah yang membuat mengalir pahala. Saya yakin dan percaya selesai tausiah ini beramai-ramai jamaah akan datang menjumpai pengurus masjid, akan bertanya berapa sak semen lagi, berapa AC, berapa batu bata, berapa meter tanah, berapa Pak pengurus? Kau mau bantu? Anda mau tanya aja, kata Ustaz Somad, tanya-tanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau berikan tanah itu lalu kemudian dibagi oleh ahli waris. Iya, kalau anak itu ingat kepada Allah. Kalau tidak, habislah dibagi-baginya. Kau belikan mobil yang mewah, STNK, BPKB, berganti nama ke kantor Samsat, tamat riwayat, selesai. Akte notaris berganti nama, diperebutkan, tak lagi menjadi hanya sekedar kenangan belaka. Cukuplah melihat bagaimana cantik indahnya istana-istana kerajaan. Bangga menjadi orang Sumatera Utara. Ada kerajaan-kerajaan besar tapi hilang. Tapi di Sumatera Utara kita bangga, masih ada kerajaan. Berdiri Istana Maimun, tapi orang Medan bangga. Kenapa? Ada yang lebih besar daripada Istana Maimun. Apa yang lebih besar daripada Istana Maimun? Masjid Al-Masun. Istana Maimun ada, cantik, tegak berdiri, kebanggaan, peninggalan sultan. Ada yang lebih besar daripada istana. Mana dia? Masjid. Dari mana Ustaz tahu masjid itu lebih besar daripada istana? Kau bukalah mata lebar-lebar, kan nampak masjid itu lebih besar daripada istana. Untuk membuat istana cukup 300.000 sak semen, tapi untuk membangun masjid raya 1.000.000 sak semen. Wakaf sultan-sultan karena mereka ingin mati mengalir pahalanya. Lebih 100 tahun, 1905, 1906, sama berdirinya dengan Universitas Kairo di Mesir. Bukan Al-Azhar. Al-Azhar lebih 1000 tahun. Al-Azhar lebih 1000 tahun. Tahun pendirian Masjid Al-Masun Medan sama dengan pendirian Universitas Kairo, 1905, 1906. Mudah mengingatnya. Tapi apa yang terjadi? 100 tahun yang membangun sudah meninggal dunia. Tukang-tukangnya, arsiteknya mati menghadap Allah. Sampai hari ini orang masih tetap sholat berjamaah, mengalir pahalanya. Jangan mati sebelum bangun masjid. Itu video saya terakhir ketika saya kemarin beberapa hari yang lalu pulang dari Wakatobi, singgah di Kendari, melihat masjid di tengah lautan yang dibuatkan reklamasi, bukan untuk hotel, bukan untuk kondominium, bukan untuk apartemen. Ditimbun itu laut dengan batu-batu, ditegakkan masjid terapung di atas. Ustaz, nanti kita jalan-jalan ke masjid terapung, kata jamaah. Oke, saya siap. Begitu sampai di tengah lautan nampak ini masjidnya Pak Ustaz. Saya tengok ke bawah, oh betiang juga, saya sangka terapung. Masjid menjadi kebanggaan. Kenapa demikian? Karena bangunan yang pertama di atas muka bumi Allah, Masjidil Haram. Apa yang pertama ya Rasulullah? Masjidil Haram. Setelah itu Masjid Nabawi. Maka setiap ulama-ulama, setiap sultan-sultan, setiap raja-raja selalu mengabadikan dirinya dengan membangun masjid. Datanglah seorang panglima perang bernama Amr bin As dari Madinah, pergi dia menuju Afrika Utara, Mesir. Masjid pertama yang dibangun di luar kota Makkah Madinah adalah Masjid Amr bin As. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan anak bapak ibu belajar di Al-Azhar Kairo sampai dia sholat ke Masjid Amr bin As, Kairo Mesir. Berdiri tegak cantik indah sampai hari ini. Masjid pertama di benua Afrika, masjid terbesar, masjid hebat, masjid canggih, masjid luar biasa. Maka ini semua kenapa? Mereka tidak cukup dengan gelar sahabat Nabi. Padahal Amr bin As radhiyallahu an diridhai Allah. Dia tak cukup hanya sekedar itu, dia ingin membangun masjid. Sahabat Nabi membangun masjid, ulama-ulama membangun masjid, Nabi Muhammad membangun masjid, Nabi Adam membangun masjid. Masjid apa yang dibangun Nabi Adam? Masjidil Haram. Masjidil Haram kan dibangun Nabi Ibrahim, Pak Ustaz. Nabi Ibrahim merenovasi Masjidil Haram, Ka'bah dibangun oleh malaikat. Karena waktu itu Nabi Adam alaihissalam berada di Baitul Ma'mur.
menengok malaikat bertawaf di samping Baitul Ma'mur. Dia ingin tawaf pula seperti malaikat, dia rindu menengok malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Dibangunkan malaikatlah Ka'bah. Inna awwala baitin, bangunan pertama, wudi'a linnas, yang dibangun di atas muka bumi Allah, Ka'bah, dibangun oleh malaikat. Nabi Adam bertawaf, datang banjir bandang. Adam, Idris, Nuh, datang banjir bandang, hancur bangunannya. Lalu dibiarkan Allah sampai pada masa Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengajak anaknya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun kembali, menegakkan pondasi-pondasi bersama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim merenovasi, membangun. Nabi Ismail juga dilanjutkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan punya jabatan. Jabatan dipakai untuk membangun masjid rumah Allah. Selama menjadi Kapolres, Kapolda, Kapolri, selama menjadi komandan, selama menjadi pejabat, selama menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berapa masjid yang dibangun. Tapi jangan pula gara-gara membangun masjid ditangkap KPK. Ini tak betul juga. Membangun masjid ini semua akan dituntut, ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kita. Sampaikan ke anak-anak kita, jangan kau mati sebelum bangun masjid. Meletakkan batu pertama, ajak anak-anak kita meletakkan batu, meletakkan semen. Supaya apa? Dia punya ikatan emosional. Setelah dia dewasa, setelah dia remaja, setelah dia lajang, setelah dia gadis, setelah dewasa, ingat dia, dulu aku diajak ayahku meletakkan batu pertama. Diajaknya aku meletakkan batu pertama. Diajaknya aku untuk ikut gotong royong, mengecor. Supaya apa? Ada ikatan emosional. Kasih dia duit 500.000, kau 500.000, kau 500.000, kau 500.000. Terima kasih ya, banyak duit. Masukkan ke kotak masjid untuk 1 meter. Sehingga nanti setelah dia dewasa, dia ingat, di masjid itu aku pernah menyumbang 1 meter. Meleleh air matanya, mengingat, karena duit 500.000 itu sangat dia sayang. Dia mau ganti handphone baru, tapi tak jadi karena kita paksa untuk beli tanah 1 meter. Ada ikatan emosional dia dengan masjid, ada ikatan batin dia dengan masjid. Pendidikan ini pendidikan yang kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk jam 6. Memangnya jam 6 kenapa Pak Ustadz? Tak apa-apa, jam 6 saya berhenti ceramah. Inilah yang dapat disampaikan Abdul Somad pada kesempatan kali ini. Di mana-mana saya ceramah kalau tentang penggalangan dana untuk masjid, biasanya langsung disebarkan kotak-kotak, amplop-amplop untuk jamaah menyumbang. Rupanya di Medan tidak begitu cara orang Medan menyumbang. Dia langsung transfer banking. Langsung transfer banking, titit nomor rekening, tup. Begitu selesai transfer, barulah melelehkan air mata. Bapak haru Pak, Ibu haru Bu, mendengar ceramah Ustadz Somad tadi menangis. Bukan Pak Ustadz. Lalu kenapa menangis? Salah ketik. Terkirimku 1 juta Pak Ustadz. Niatnya 100.000. Terketik 1 juta. 1 juta itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan banyak yang salah ketik. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah ku sampaikan, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi untuk hari esok. Mari kita berinfak, berwakaf, bersedekah untuk masjid. Mudah-mudahan menjadi kekal abadi sampai hari kiamat. Lapang kubur kita, terang barzah kita, anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Sumatera Utara tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah al-Fatihah.